tiba-tiba ada spanduk nih di leher orang. Iya. Kayak pesan. Tuh jatuh. Di jauh sana kan? Iya, ngesot tuh Pak. Saya oleng, saya kena jatuh kena bambu. Satu dua motor di belakang jatuh. Musuh. Nah yang belakang juga ada yang jatuh tuh, cuma nggak kena kamera tuh. Soalnya Agak sana dia. enggak itu udah pas dapat. Soalnya kalau sepindah lihat ini begini Bawa bambu. wah. Iya, bawa spanduk. Udah nyangkut dari sono yang ketik dari sini. Yang ke situ ya gitu. Akibat pasang sembarangan dan ngawur, baliho caleg PSI ambruk timpa pengendara motor hingga sebabkan kecelakaan beruntun, sebabkan luka parah, nyusahin rakyat. Sementara itu, Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Kolbina mengaku baru mengetahui kecelakaan yang terjadi. Elva pun menyampaikan permohonan maaf kepada para korban. Saya baru lihat videonya, yang pasti atas kejadian itu, mewakili PSI Jakarta, kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Kami akan segera berkoordinasi dan bertemu dengan pihak korban, tutur Elva melalui pesan singkat. Kita memang harus hati-hati dengan politik baliho. Para politisi harus sangat hati-hati dengan politik baliho. Politik baliho itu mahal. Biaya pembuatan dan pemasangan baliho itu mahal. Bahkan bisa sangat teramat mahal. Tapi hasil dari politik baliho ini masih bisa dipertanyakan. Tidak ada bukti kalau politik baliho benar-benar efektif. Kalau tidak percaya nih, kalian tidak percaya. Kalau tidak percaya, maka bertanyalah kepada Mbak Puan Maharani, Pak Erlangga Hartarto, Mas Agus Yudhoyono, dan juga Cak Muhaimin Iskandar. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh usai terkena baliho caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tersangkut pengendara lain di Kembangan, Jakarta Barat. Dalam video yang diunggah akun Instagram @dashcam_indonesia menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi pada Selasa 26 Desember lalu. Video tersebut memperlihatkan baliho yang jatuh terseret pengendara dan penumpang sepeda motor. Baliho itu tersangkut di tubuh sang penumpang. Motor itu kemudian oleng ke arah kanan dan menyebabkan dua pengendara motor lain terjatuh. Beberapa pengendara pun menepi untuk membantu mengevakuasi korban yang terjatuh. Dalam akhir video terlihat mulut salah seorang korban berdarah pasca kecelakaan itu terjadi. Kapolsek Kembangan Kompol Billy Gustiano mengatakan polisi belum menerima laporan berkaitan dengan kecelakaan tersebut. Ia menyebut polisi bakal mengklarifikasi kepada pihak PSI setelah menelusuri video yang beredar. Sementara itu, Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Elva Farhi, mengaku baru mengetahui kecelakaan yang terjadi itu. Elva pun menyampaikan permohonan maaf kepada para korban. Peristiwa ini pun langsung ditanggapi oleh pegiat media sosial Habib Selo yang menduga PSI akan memberikan bansos kepada para korban pengendara sepeda motor sebagai tanda permintaan maaf. Ya, seperti inilah yang membuat masyarakat beko. Semua masalah diselesaikan dengan bansos. Seharusnya PSI sadar bahwa balihonya sudah menyalahi aturan. Kalau tidak menyalahi aturan, mana mungkin baliho tersebut bisa copot dan menimpa pengendara. Dalam menempatkan alat peraga kampanye kan sudah diberikan tempat khusus. Jadi ketika terkena angin, tidak terjadi kecelakaan yang memakan korban. Jadi tolonglah kalau mau pasang baliho yang estetik dikit gitu loh. Bukannya nggak boleh taruh loh ya, tapi harus dengan aturan. Seenggaknya yang dilanggar hanya etika si paman, bukan estetikanya. Pasang baliho di tempat yang bagus saja. Sudah bayar mahal, masa hanya pentingkan kuantitas bukan kualitas? Sebagai manusia yang berbudaya dan memiliki selera, saya merasa dinista estetikanya. Pantesan, PSI elektabilitasnya cuma 0,9 saja. Masa baliho sudah menjamur di mana-mana, bahkan ditaruh di tempat-tempat yang tidak semestinya, jumlahnya mungkin paling banyak dibandingkan baliho parpol lainnya. Pakai nama Jokowi pula, dengan tagline keren seperti politik santun dan santuy, politik riang gembira, Jokowisme, politik adalah jalan ninja kita, PSI Partai Jokowi dan lain-lain, tetap saja elektabilitasnya jeblok dan jadi penghuni papan bawah.
Alih-alih dianggap sebagai penerus, masyarakat menganggap baliho-baliho itu secara netral, karena itu tidak berpengaruh sama sekali di masyarakat. Jadi, semua orang bisa saja memajang foto kebersamaan dengan Jokowi di ruang publik, atau menyulapnya menjadi berbagai macam alat peraga di berbagai sisi ruang publik, diantaranya di jalan raya, tanpa harus menghasilkan persepsi keterkaitan aksi tersebut dengan arah dukungan Jokowi. Gitu kok katanya berpolitik secara santun, tapi pasang baliho kok kesannya seenak jidat. Mentang-mentang ketumnya anak presiden kali ya, jadi merasa bebas. Parahnya lagi, bagi mereka pemasangan baliho seperti ini disamakan dengan baliho kampanye caleg yang sudah banyak bertebaran. Tapi sayangnya yang dipajang cuma wajah ketumnya saja. Yang mbok wajah calegnya disertakan gitu loh, meski hanya seuprit. Biar caleg partai mawar juga bisa dikenal oleh masyarakat dan syukur-syukur nanti dicoblos waktu pemilu. Gitu kok optimis perolehan suara bisa meningkat. Sudah ada peluang lolos ke Senayan jadi perwakilan rakyat. Padahal yang dipakai survei bohong-bohongan. Tapi ya maklum sih, ketumnya saja digoreng mendadak 2 harian. Bagaimana menurut Anda? Viral, para nelayan usir kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Posisi Menhan Prabowo dipertanyakan, nggak bisa melindungi wilayah NKRI. Menjadi capres itu Pak Prabowo selain rekam jejak, yang sedang berjalan ini pun terus diamati orang karena Anda adalah seorang Menteri Pertahanan Indonesia. Jabatan ini masih melekat ke diri Anda. Nah, kalau sekarang jadi capres terus ini ugal-ugalan kayak gini bahaya buat Anda juga gitu, karena kita pasti mengawasi itu. Kalau saya pribadi sudah saya katakan saya tidak akan memilih Anda karena memang saya tidak cocok dengan gestur Anda, dengan latar belakang Anda dan sebagainya itu. Jadi pasti. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Sebuah video baru-baru ini menjadi viral hingga mendapat sorotan masyarakat terkait aksi heroik dari para nelayan, di mana ternyata para nelayan dengan tangguh berusaha untuk mengusir kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Video viral dari aksi heroik nelayan itu memiliki durasi selama 30 detik yang telah banyak diunggah kembali oleh beberapa akun sosial media, salah satunya Twitter @pai_c1. Dalam unggahan tersebut terlihat 5 orang pria yang berusaha mengusir kapal asing berwarna kuning yang masuk ke wilayah Indonesia. Berbagai cara dilakukan untuk mengusir perahu tersebut, salah satunya dengan melempari kapal tersebut dengan beragam benda. Warganet pun mengapresiasi aksi heroik tersebut. Adapun tulisan dalam video tersebut yang membenarkan bahwa kapal yang dilempar adalah milik asing, namun komentar lain diberikan oleh seleb tweet dengan nama akun @paltiwes. Tampak dalam unggahan yang dibagikan mempertanyakan di mana keberadaan dari Menhan Republik Indonesia dengan bukti adanya penyelundup kapal asing yang masuk ke wilayah NKRI. Untuk sosok diketahui, cuitan tersebut ditujukan untuk sosok Prabowo Subianto yang kini mencalonkan diri sebagai capres di tengah jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Sontak cuitan itu pun mendapatkan berbagai komentar dari netizen yang juga menyoroti kasus tersebut. Banyak netizen yang menilai jika Prabowo sedang sibuk persiapan debat dan mengejar kekuasaan saja. Lagian, mantan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia kok disuruh jadi Menhan? Ya gini deh, pertahanan RI jadi jebol dan kecolongan terus-terusan. Kementerian yang busuk memang Kementerian Pertahanan. Ini bukan saya ngomong ya, tapi ada seorang ahli strategi yang bernama Ibu Koni mengatakan jika kementerian ini nggak jelas dan gedungnya juga nggak benar, padahal ngurusin ribuan triliun. Pada periode 2019-2024, Kemenhan mendapat jatah anggaran yang sangat besar, 127 triliun. Maka Prabowo sebagai Menhan harusnya memaksimalkan besarnya anggaran untuk kuatnya pertahanan negara. Bukan tanpa alasan jika Presiden Jokowi menganggarkan ratusan triliun. Presiden memang memfasilitasi apa yang pernah disampaikan Prabowo tentang pertahanan Indonesia, sekaligus menguji seberapa kemampuan dan komitmennya Prabowo dalam memenuhi pernyataannya sebelum menjadi menteri.
Bisa pula diartikan inilah tantangan awal yang harusnya Prabowo lakukan. Tapi ternyata kok gagal total. Prabowo seperti tidak ahli dalam mengemban posisi menjadi menhan. Hal ini sebenarnya sudah sering terjadi bahwa Prabowo sangat tidak bisa menakodai Menteri Pertahanan. Bahkan selusin pesawat tempur dibeli oleh Prabowo dalam status bekas pakai dari negara Qatar. Catat ya, bukan dari produsen Mirage di Perancis, tapi dari negara lain yang sudah bosan dengan pesawat jenis tersebut. Qatar kemungkinan sedang memperbarui koleksi pesawat tempurnya yang lebih canggih. Dan celakanya, pesawat tersebut dibeli dengan harga yang fantastis, yaitu 1 triliun sebijinya. Mari kita tarik ke belakang kronologis pesawat Mirage. Pada 2009, negara Qatar sempat menawarkan hibah 1 skuadron pesawat tempur Mirage kepada Indonesia. Saat itu menhan dijabat oleh Juwono Sudarsono dan Prabowo masih jadi cawapresnya Megawati. Hibah atau gratisan tersebut ditolak oleh Juwono dengan alasan mahalnya biaya pemeliharaan dan suku cadangnya. Hibah ditolak. Sekarang Prabowo justru membeli dengan menyisakan persoalan yang sama terkait pemeliharaan dan suku cadang plus usia pesawat yang sudah semakin usur. Sebuah keputusan strategis pengadaan alutsista setidaknya didasari pada visi misi. Nyaris tidak ditemukan alasan misi visioner dalam diri Prabowo. Lebih syarat visi misi saudagar transaksional. Semakin boros belanja semakin baik cuannya. Inilah mengapa Prabowo tidak pantas menjadi capres. Jangankan jadi capres, menjadi menhan saja dia tidak bisa. Bagaimana menurut Anda?